Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas mengenai uji asumsi klasik, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Bagian ini merupakan serangkaian dari video tutorial mengenai uji asumsi klasik. Bagi teman-teman yang belum menonton mengenai uji asumsi klasik itu apa, serta macam-macamnya, bisa lihat di information box ya, atau di card-nya. Itu saya sudah memasukkan video mengenai uji asumsi klasik atau video part pertama sebelum bagian yang ini. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan membahas mengenai heteroskedastisitas dulu, kemudian dilanjutkan dengan autokorelasi. Nah, sebelum lanjut ke tutorial SPSS-nya, kita harus tahu dulu heteroskedastisitas itu seperti apa. Jadi, asumsi klasik ini adalah tujuannya gitu ya, untuk mengetahui apakah pada model regresi gitu ada ketidaksamaan varian dari residual atau tidak. Dan heteroskedastisitas ini tidak boleh terjadi dalam regresi. Di dalam regresi itu, di dalam model regresi, modelnya itu harus bersifat homoskedastisitas. Kayak gitu. Jadi ini untuk melihat apakah ada kesamaan varian gitu ya, atau variannya konstan atau tidak. Itu di heteroskedastisitas. Itu gambaran umumnya. Teman-teman juga bisa baca ya sedikit teorinya di sini. Nah, untuk heteroskedastisitas ini ada beberapa cara untuk mengujinya. Gitu ya. Mengujinya bisa menggunakan metode analisis grafik, metode Glasser, metode Park, terus White, Frank-Spearman, ada juga BPG. Tuh, macem-macem. Tapi untuk di video kali ini saya hanya akan menunjukkan cara menggunakan metode grafik dan yang kedua adalah Glasser. Sementara sisanya bisa teman-teman pelajari lagi ya. Dan untuk metode manapun itu bisa digunakan selama teman-teman paham cara menginterpretasikannya dan menganalisis outputnya seperti apa. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut aja ya untuk menganalisis heteroskedastisitas dengan grafik. Kita ke data view dulu. Nah, di sini ada data-datanya seperti ini. Ini masih sama dengan pertemuan sebelumnya. Datanya itu diambil dari halaman 28 modul SPSS. Dan ini ya soalnya. Terus kalau misalkan teman-teman ingin lihat, ini ada data view-nya seperti ini. Terus di variable view-nya dibuat seperti ini. Ya, udah kayak gitu. Nah, kita kembali lagi ke data view. Lalu kita klik Analyze, Regression, dan Linear. Tunggu sampai muncul kotak dialog seperti ini. Dan seperti biasa di sini ada kolom dependent dan di sini ada independent. Kalian masukkan variabel Y itu ke kolom dependent dan sisanya yang merupakan variabel X kita masukkan ke independent. Setelah itu di sini ada plots. Kita klik plots. Muncul kan kotak dialog seperti ini. Di sini ada Y dan ada X. Untuk Y kita isi dengan S-resid. Dan untuk yang X-nya kita isi dengan J-pred. Ini ya, ada tulisannya seperti itu. Kita abaikan pilihan yang lain, langsung klik continue, lalu OK. Nanti kita tunggu hasil outputnya keluar. Setelah hasil outputnya keluar, kita cari yang ada tulisannya scatter plot. Ya, itu. Nah, di sini kan ada kotak ya, ada angka-angka di sampingnya, terus ada titik-titik yang
bertebaran gitu. Nah, kita perhatikan titik-titiknya. Terus ini ada ya titik 0 di garis 0 ya, ini maksudnya garis 0. Nah, kalau misalkan kita ingin tahu apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak, kita lihat persebaran plotnya. Kalau plotnya menyebar di bawah garis 0 ini, maka data yang kita miliki dinyatakan tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Nah, ini adalah gambaran untuk redaksi outputnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Tapi, dengan uji heteroskedastisitas menggunakan analisis grafik, terdapat beberapa kelemahan, yaitu penilaiannya dapat bersifat subjektif. Karena pembacaan scatter plot ini tergantung interpretasi dari yang melihatnya, dari yang menelitinya. Terus sulit diinterpretasikan jika jumlah data pengamatan sedikit. Gitu. Jadi kalau misalkan pakai scatter plot, ya tergantung siapa yang melihat. Bisa saja dia menilai, oh ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, kayak gitu. Tapi di sisi lain, oh datanya kurang menyebar dan sebagainya itu. Makanya ada alternatif lain, kita juga bisa menggunakan metode Glasser. Dengan metode Glasser ini lebih objektif. Kita langsung aja ya, langsung praktek untuk metode Glasser. Kita kembali lagi ke data view. Nah, di data view kita akan tetap ya bermain-main di analyze, kemudian regression, lalu linear. Akan muncul nanti kotak dialog seperti ini. Kita diamkan saja seperti ini. Terus kita klik yang save. Di sana tuh keluarkan beberapa pilihan. Nah, kita perhatikan yang residual. Di situ ada unstandardized atau unstandardized ditulisnya. Kita centang bagian tersebut, abaikan pilihan yang lain, lalu klik continue, dan selanjutnya klik OK. Kita kembali lagi ke data editor. Sekarang akan muncul variabel baru. Di situ ada res_1. Ya, variabel baru nilainya seperti itu. Dan kemudian tugas kita itu adalah mentransform datanya. Gitu. Kita selanjutnya itu kembali lagi ya dari menu SPSS itu, kita klik yang transform. Setelah diklik yang transform, nanti pilih compute variable. Nah, kan keluar tuh kotak dialog baru. Kita perhatikan yang target variable. Di target variable kita ketikkan abbreviated. Ikuti langkah-langkahnya sesuai yang ada di video ya. Terus, kita perhatikan di sampingnya ada numeric expression. Nah, di numeric expression, kita itu harus mengisi data, mengisi ininya ya, kodenya ya, bisa dibilang. Nah, di situ ada kan function group. Di function group, kita klik yang all, kemudian di bawahnya, function and special variable, kita klik yang abs. 2 kali atau 1 kali tergantung ya komputer teman-teman, yang penting udah keluar datanya. Lalu setelah itu kita klik yang unstandardized residual atau unstandardized ya. Nah, udah muncul kayak gini. Ini sebenarnya bisa diketik juga, tapi harus benar-benar sesuai ya kodenya. Seperti ini pokoknya. Lalu kita langsung saja klik OK.
Nah, nanti di data view akan keluar kolom baru lagi, gitu. Kolom barunya itu merupakan hasil penghitungannya dari transform tadi. Tampilannya kayak gini. Nah, kita kembali lagi ya di data view, kita klik analyze, kemudian regression dan linear. Di situ kan muncul ya kotak baru dan kita reset dulu datanya. Di bagian dependent kita masukkan nilai dari abracid gitu ya di dependent. Nah, untuk independent kita isi dengan variabel x-nya. Masukkan seperti itu. Udah gitu kita klik OK. Oke, kita perhatikan ya di output kita cari tabel yang judulnya koefisien. Nah, di ujungnya itu kan ada sig ya, tulisannya sig. Terus ada 2 nilai di situ. Buat teman-teman yang mau tahu analisis hasil outputnya seperti apa, bisa dilihat ya. Ini analisis hasil outputnya. Redaksinya seperti ini. Pada bagian kali ini kita akan membahas mengenai autokorelasi. Jadi kalau misalkan autokorelasi itu banyak ya teorinya, penjelasannya gitu, yang mungkin sedikit membingungkan. Tapi pada intinya autokorelasi ini merupakan hal yang tidak boleh terjadi di regresi gitu. Ini adalah sebuah masalah. Jadi pada intinya gitu ya, nilai pada sampel atau observasi tertentu dipengaruhi oleh observasi sebelumnya. Nah, itu ada permasalahan autokorelasi. Tapi kayaknya teman-teman bakalan, kalau secara teoritis tuh emang agak membingungkan, tapi pada intinya dalam model regresi ini tidak boleh ada autokorelasi, gitu aja lah ya simpelnya. Nah, untuk menguji apakah dalam model ini terjadi masalah autokorelasi, ada banyak yang bisa kita pilih metodenya. Mulai dari ada Durbin Watson test, LM test, terus ada biji test, run test, dan sebagainya gitu ya. Ada beberapa pilihan. Tapi kalau misalkan di sini kita akan memasukkan 2 aja tutorialnya. Yang pertama ada Durbin Watson dan yang kedua adalah run test. Nah, untuk selanjutnya kita akan langsung menguji ya. Kita buka data view. Kita masih menggunakan data yang sebelumnya. Seperti ini. Terus kita klik analyze, regression, lalu linear. Di situ kita masukkan dependent seperti biasa diisi dengan variabel Y dan independent diisi dengan variabel X. Setelah itu di bagian sini kan ada statistik. Kita klik yang estimate model fit, terus yang selanjutnya adalah yang Durbin Watson. Kita klik continue, abaikan pilihan yang lain, lalu OK. Nanti kita lihat outputnya. Baik, kita sudah mendapatkan hasil outputnya dari perhitungan tadi. Nah, di sini kan ada ya, kita cari yang model summary. Nah, di sini ada ya tulisannya Durbin Watson. Hasilnya segini. Di dalam analisis untuk Durbin Watson itu agak pelik ya, agak panjang tahapannya. Jadi pertama-tama kita perhatikan grafik ini ya, gambar ini. Di sini ada tulisan DL, DU, 4 min DU, 4 min DL. Nah, ini adalah satu gambar untuk membantu kita agar bisa menentukan hasil analisis dari Durbin Watson tadi.
apakah terjadi masalah autokorelasi atau tidak. Nah, caranya adalah kita perhatikan di sini ya. Kalau misalkan nilai DW berada di sekitaran sini, berarti terjadi masalah autokorelasi. Terus kalau misalkan nilai DW-nya atau Durbin Watson-nya antara DL dan DU, ini nih, tidak ada kesimpulan, tanpa kesimpulan. Nah, ini untuk memudahkan kalian, dibandingkan kita hanya membaca teks. Kalau di dalam bentuk teks seperti ini ya, ketentuan-ketentuan kalau kita ingin menentukan hasil analisis outputnya. Ini berbentuk teks. Kalau berbentuk gambar seperti ini. Nah, sekarang kan timbul pertanyaan ya. Lalu, bagaimana cara kita mengisi nilai-nilai ini? Ada DL, DU, 4 min DU, dan sebagainya. Nah, caranya adalah kita harus memiliki tabel Durbin-Watson terlebih dahulu. Nah, kita perhatikan tabel Durbin-Watson-nya. Yang pertama adalah jumlah ukuran sampel kita. Jumlah ukuran sampelnya adalah 12. Dan kita tandai di 12. Selanjutnya adalah jumlah variabel bebas. Variabel bebas yang kita gunakan ada 2. Berarti kita cari DL yang K2. Itu 0,8122. Dan selanjutnya untuk DU-nya adalah 1,5794. Kita tulis ya di sini. Selanjutnya yang harus kita cari adalah nilai 4 min DU dan 4 min DL. Hasilnya berapa? Kita hitung. Setelah kita mendapatkan nilai-nilai ini, kita masukkan ke dalam grafik yang tadi ya. Nah, di sini kan ada ya, udah ditulis nilai DL dan seterusnya berapa. Kita lihat seperti ini urutannya. Sesuai angkanya ya, kayak gini. Nah, tadi di hasil output kita mendapatkan nilai DW atau Durbin-Watson sebesar 2,786. Kita lihat 2,786 itu berada di antara angka mana? Berarti yang ini ya, antara 4 min DU dan 4 min DL. Nilai Durbin-Watson-nya itu ada di sekitaran situ. Artinya, data yang kita miliki ini tanpa kesimpulan gitu. Kalau misalkan secara perhitungan ini, apakah ini ada masalah autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi, kita tidak tahu karena tidak memiliki kesimpulan. Nah, seperti itu kalau kita menggunakan metode Durbin-Watson. Buat teman-teman, ini adalah redaksi hasil outputnya. Dan kalau misalkan dalam penelitian yang sesungguhnya, ini tidak boleh terjadi ya. Jadi harusnya itu tidak ada autokorelasi gitu. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai pembelajaran gitu. Bahwa data yang kita miliki tidak memiliki kesimpulan apapun. Oke, sekarang kita lanjut ya untuk menguji autokorelasi dengan metode Rantes. Ini adalah metode yang kedua yang akan kita gunakan. Seperti biasa, kita kembali lagi ke data view. Data view-nya tadi udah saya hapus beberapa variabel yang sebelumnya. Ini sebagai latihan, teman-teman kalau nggak mau menghapus variabel yang sebelumnya juga nggak apa-apa. Nah, tampilannya jadi kayak gini ya, hanya ada 3 variabel yang terdapat di data view. Nah, selanjutnya kita klik Analyze, Regression, kemudian Linear. Akan muncul kotak dialog seperti ini. Seperti biasa ya, kita masukkan yang variabel Y ke dependent dan sisanya kita masukkan ke yang independent. Setelah itu, kita klik Save. Nah, udah muncul lagi ya kotak dialog baru.
Di situ ada residual dan kita klik unstandardize atau ditulisnya unstandardized ya. Terus klik continue, klik OK, dan nanti di data editor akan muncul variabel baru, yaitu unstandardized residual atau res_1 gitu ya. Ada variabel baru. Nah, di sini kita langsung melakukan run test. Yang pertama kita klik analyze, kemudian non-parametric test, lalu legacy dialogs, dan klik runs. Nanti akan muncul kotak dialog baru. Nah, di sini kita pindahkan variabel yang unstandardized ke sebelah tes variabel list ya. Kita pindahkan. Kemudian di situ untuk cut point-nya kita pilih median. Centang, kemudian klik OK. Dan setelah itu kita tunggu sampai keluar output-nya. Nah, di situ udah keluar output-nya. Run test. Nah, di situ kita akan membandingkan nilai test value-nya dan juga yang bawahnya, yang probabilitasnya atau ditulisnya assign side to tail. Nah, jika nilainya yang kedua itu lebih besar dari alpha, maka pada model dapat dikatakan tidak terjadi masalah autokorelasi. Kita perhatikan ya di situ. Apakah lebih besar dari alpha yang 0,05 atau lebih kecil gitu. Kalau lebih besar artinya tidak terdapat masalah autokorelasi. Nah, ini buat analisis outputnya supaya lebih jelas ya redaksinya seperti ini. Itu adalah penutup untuk video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.